Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Yahya Harifa. Pada saat ini kita akan belajar mengenai lipid atau lemak. Pasti di pikiran teman-teman lemak itu yang membuat kita jadi gemuk atau bahkan mengalami obesitas. Di sini kita akan belajar apa itu lemak dan bagaimana kerja lemak di tubuh kita. Sebagai pengenalan, lemak itu merupakan senyawa ester atau trigliserida yang pada suhu kamar dia akan menjadi padat teman-teman. Dan lemak ini sendiri memiliki rantai yang panjang dan lemak pada umumnya didapat dari hewan. Fungsi lemak adalah sebagai sumber energi, penyerapan vitamin A, D, E, K, dan berfungsi untuk mensintesis seperti asam lemak. Sumber lemak itu sendiri dari makanan, biosintesis de novo, dan disimpan di dalam tubuh pada adiposit. Lemak diemulsi oleh garam empedu, disintesis oleh liver dan disimpan dalam empedu sehingga mudah dicerna dan diserap. Cairan empedu inilah yang mengubah lemak menjadi gliserol atau fatty acid atau bisa disebut asam lemak atau proses ini kita sebut dengan glikogenolisis. Baik, saya akan memberikan penjelasan mengenai metabolisme lemak. Yang pertama adalah degradasi lipid. Degradasi lipid atau yang dikenal sebagai lipolisis adalah proses pemecahan molekul lipid menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Proses ini sangat penting bagi tubuh untuk menghasilkan energi dan mempertahankan homeostatis. Terdapat beberapa tahapan utama dalam degradasi lipid, yaitu 1. Hidrolisis trigliserida atau trigliserida lemak netral. Dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Proses ini terutama terjadi di jaringan adiposa seperti yang saya bilang tadi dan dikatalis oleh enzim lipase lipid. Oksidasi lemak nomor 2, oksidasi lemak asam lemak bebas yang dihasilkan dari hidrolisis trigliserida akan masuk ke dalam mitokondria sel. Inilah tempatnya. Di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi beta atau beta oksidasi untuk menghasilkan asetil-CoA yang akan dalam tahap selanjutnya siklus Krebs, di mana asetil-CoA yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak akan memasuki siklus asam sitrat. Dalam siklus ini asetil-CoA akan mengalami serangkaian reaksi untuk menghasilkan ATP, CO2, dan NADH atau FADH2. Kemudian fosforilasi oksidatif. NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus asam sitrat akan digunakan dalam proses fosforilasi oksidatif dalam mitokondria. Proses ini akan menghasilkan adenin trifosfat atau ATP sebagai energi bagi sel. Degradasi lipid ini terjadi terutama saat tubuh membutuhkan energi, seperti saat berpuasa, latihan fisik, atau kadar glukosa atau kadar gula darah kita itu rendah. Proses ini diatur oleh berbagai hormon seperti glukagon, epinefrin, dan kortisol yang merangsang aktivitas enzim lipase. Degradasi lipid yang efisien sangat penting untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh dan mencegah penumpukan lemak yang berlebihan. Gangguan pada proses ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti yang saya beritahu pada awal tadi, yaitu obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Baik, kemudian kita akan belajar mengenai biosintesis lipid. Ya, biosintesis lipid ini atau juga dikenal sebagai lipogenesis adalah proses pembentukan molekul lipid dari prekursor-prekursor yang lebih sederhana. Proses ini sangat penting bagi tubuh untuk menyimpan energi dan mempertahankan fungsi fisiologis. Terdapat beberapa tahapan utama dalam biosintesis lipid, yaitu yang pertama, 1. Sintesis asam lemak. Asam lemak disintesis dari asetil-CoA sebagai prekursor utama. Proses ini terjadi di sitosol sel dan dikatalis oleh enzim kompleks asam lemak sintase. Kemudian asam lemak yang paling umum disintesis adalah asam palmitat.
Baik, selanjutnya tahap kedua adalah sintesis trigliserida. Asam lemak yang telah disintesis akan dikombinasikan dengan gliserol trifosfat untuk membentuk trigliserida. Proses ini terjadi di retikulum endoplasma dan dikatalis oleh enzim-enzim terkait. Trigliserida yang terbentuk akan disimpan dalam bentuk droplet lipid di dalam sel. Sintesis kolesterol itu adalah tahap ketiga nih. Kolesterol disintesis dari asetil-CoA menjadi serangkaian reaksi enzimatik yang kompleks. Proses ini terjadi di sitosol sel dan dikatalis oleh enzim-enzim spesifik seperti HMG, koenzim A, reduktase. Kemudian kolesterol yang terbentuk akan digunakan untuk pembentukan membran sel, hormon steroid, dan garam empedu. Oke, terakhir ini sintesis fosfolipid. Fosfolipid disintesis dari asam lemak gliserol dan gugus fosfat. Proses ini terjadi di retikulum endoplasma dan Golgi serta dikatalis oleh enzim-enzim terkait. Fosfolipid yang terbentuk akan menjadi komponen penting penyusun membran sel. Biosintesis lipid ini diatur oleh berbagai faktor seperti ketersediaan substrat, aktivitas enzim, dan sinyal hormonal. Proses ini umumnya meningkat saat tubuh memiliki kelebihan asupan karbohidrat dan energi, sehingga terjadi konversi kelebihan karbohidrat menjadi lipid untuk disimpan. Gangguan pada proses biosintesis lipid dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan nih teman-teman, seperti hyperlipidemia, diabetes, dan penyakit kardiovaskular. Kemudian pemahaman tentang biosintesis lipid sangat penting dalam bidang kesehatan dan pengembangan ternak juga teman-teman. Baik, ini teman-teman lemak lipid. Ini lemak tadi yang saya mention di awal ini akan membentuk gliserol. Kapan gliserol itu dibentuk? Ketika tubuh kelebihan karbohidrat atau gula, sehingga gula yang tidak dipakai oleh tubuh itu akan disintesis menjadi gliserol. Ini disintesis menjadi gliserol ini pada lemak dan menjadi lemak. Ini namanya gluconeogenesis. Nah, kemudian ini teman-teman bisa lagi diubah menjadi gula atau diubah lagi menjadi, setelah jadi lemak bisa lagi disintesis, namanya glikogenesis. Ini dia akan diubah dari gliserol tadi menjadi glyceridehid trifosfat yang akan menjadi asam pirufat. Kemudian jika asam pirufat itu tidak digunakan menjadi asetil-CoA dalam siklus Krebs, asam pirufat ini sebenarnya berfungsi untuk sebagai pembentukan otot, jaringan-jaringan otot, sehingga tubuh kita akan berkembang jika asam pirufat ada. Dia adalah satu komponen penting pembentukan otot. Namun jika asam pirufat ini diubah menjadi asetil-CoA, dia akan digunakan hanya sebatas sebagai energi dan tidak bisa menjadi komponen pembentuk otot. Kemudian di sini ada fatty acid atau asam lemak. Ini dibentuk pada beta oksidasi, di mana dia langsung masuk pada asetil-CoA. Ini juga akan dari asetil-CoA ini produk lainnya itu adalah steroid. Ya. Sedikit saya lupa di awal tadi, susunan unsur kimia dari lemak itu adalah karbon, oksigen, hidrogen, ada juga fosfor dan nitrogen. Demikian saja penjelasan mengenai lemak. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Ingat teman-teman, jangan makan lemak yang berlebihan. Maksud saya, pilihlah lemak yang jenuh, yang dapat
digunakan oleh tubuh kita, karena pada dasarnya ini lemak ini banyak yang sangat esensial, sangat dibutuhkan oleh tubuh namun tidak diproduksi oleh tubuh langsung. Jadi jangan lupa banyak makan lemak yang jenuh, namun dalam porsi yang sebanding yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan berlebihan. Demikian saja, terima kasih.